Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyhi wa mustafahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa muqari'il qur'ani ma'muhibbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Tentu atas nikmat dan karunia-Nya kita wajib bersyukur baik secara lisan maupun secara perbuatan. Kemudian selawat berserta salam kepada Nabi kita, Nabi yang mulia. Berkat jasa beliaulah kita dapat mengenal ajaran Islam secara sempurna. Kemudian juga salawat serta salam kepada beliau, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta siapapun yang selalu berusaha istiqomah mengikuti jalan beliau hingga hari kiamat kelak. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas izin Allah kita dapat berjumpa kembali di acara rutin kita, yaitu ziarah kubur, yaitu acara yang biasa kita rutinkan dalam sebulan sekali, yang tidak lain dan tidak bukan tujuan kita ziarah kubur ini untuk mengingat betapa pentingnya, betapa berharganya kehidupan yang sedang kita jalani atau yang telah kita miliki saat ini. Mungkin banyak ya dari kita telah mendengar bahwasanya ada beberapa orang yang mengeluhkan tentang kehidupannya karena kehidupannya berat, karena kehidupannya penuh dengan penderitaan dan lain sebagainya, bahkan ingin mengakhiri hidupnya karena hidupnya terasa terlalu suram untuk dijalani, terasa terlalu gelap, terasa seperti tidak ada masa depan yang cerah gitu. Sehingga ada beberapa orang yang ingin mengakhiri hidupnya saja gitu. Udahlah, gue mati aja lah daripada gue hidup kayaknya menderita terus gitu. Ada yang seperti itu. Tapi kalau kita ulik lagi secara mendalam, bahwasanya orang-orang yang di dalam kubur ini, mereka menginginkan kehidupan seperti yang sedang kita jalani hari ini. Mereka ingin kembali lagi ke dunia, ingin melakukan ibadah-ibadah mereka yang tertinggal, ya kan? Ingin meminta maaf kepada orang-orang yang telah mungkin mereka sakiti ataupun mereka sakiti secara tidak sengaja dan lain sebagainya. Itu yang ingin mereka lakukan gitu. Bahkan ada ayatnya, mereka ingin kembali ke dunia hanya untuk berinfak, untuk bersedekah, karena saking dahsyat manfaat dari bersedekah itu. Jadi teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ingat, perlu kita renungkan, entah itu kapan pun waktunya, kapan kita bisa sempat mengintrospeksi diri, membuat perenungan mendalam secara pribadi bahwasanya kehidupan ini adalah suatu hal yang berharga. Suatu hal berharga yang Allah telah berikan kepada kita, yang kelak menjadi bekal dan juga akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu sudah sepatutnya kita memperlakukan kehidupan yang kita miliki hari ini, yaitu dengan sebaik-baiknya penggunaan, terutama yaitu dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka mengupayakan ketaatan dimanapun kita berada, entah itu dalam keramaian maupun dalam kesendirian, lebih-lebih dalam kesendirian. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya banyak dari sabda Nabi ataupun perkataan beliau yang telah beliau sampaikan, yang telah beliau lontarkan kepada para sahabatnya, pada keluarga beliau,
kolega beliau bahwasanya dari perkataan beliau ataupun sabda beliau yang sudah banyak terlontarkan, ada satu nasihat yang mana nasihat ini cukup berguna bagi siapapun yang mendengarkan dan bagi siapapun yang ingin mengambil nasihat ataupun maslahat dari nasihat ini. Bahwasanya beliau pernah menyampaikan, alamatu i'radillahi ta'ala anil abdi istighaluhu bima la ya'ni. Bahwasanya alamat ataupun tanda, isyarat-isyarat, ciri-ciri bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala berpaling dari seorang hamba, maka dia akan dibuat berpaling dari sesuatu yang bermanfaat. Bahkan beliau juga menyebutkan dalam hadisnya bahwasanya ciri dari kebaikan ataupun kebaikan seseorang dalam keislamannya adalah ia meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Wa innam ra'an zahabat sa'atun min umrihi fi ghairi ma khuliqa lahu minal ibadati la jadirun an tatula alaihi hasrah. Jadi bahwasanya sedikit saja, sedetik saja dari seorang hamba, waktunya dia lewat, waktunya berlalu tanpa digunakan sebagaimana dia diciptakan, maka dia akan menderita kerugian yang panjang. Dan barang siapa yang dia umurnya sudah mencapai 40 tahun, akan tetapi kebaikannya belum mampu mengalahkan keburukannya, maka dia harus bersiap-siap nanti tempatnya akan di neraka. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nasihat ini singkat dan juga familiar, telah banyak kita dengar dan sering disampaikan oleh banyak orang. Jadi bahwasanya sesaat saja waktu itu digunakan yang sebagaimana bukan untuk diciptakannya manusia, itu adalah kerugian yang panjang. Dan barang siapa yang dia kebaikannya belum mampu mengalahkan keburukannya ketika dia berusia 40 tahun, maka dia harus bersiap-siap. Kelak nanti itu ada ciri-ciri bahwasanya tempat terakhirnya adalah neraka, wal iyazubillah. Itulah yang harus kita waspadai dan kita harus berhati-hati dengan itu semua. Dan nasihat ini adalah nasihat yang cukup bagi para ahli ilmu, ya kan? Bahwasanya sejatinya nasihat itu adalah mudah, yang sulit itu adalah mengamalkannya. Karena nasihat itu di diri para pemuja hawa nafsu itu terasa pahit, sedangkan apapun yang dilarang itu terasa nikmat, terasa manis, terasa dicintai dan sebagainya. Lebih-lebih bagi siapapun mereka yang menuntut ilmu bukan untuk mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menuntut ilmu hanya untuk berbangga-bangga di hadapan manusia, hanya untuk mendapatkan keutamaan, hanya untuk mendapatkan pujian dari manusia. Nah, orang-orang yang menuntut ilmu untuk hal-hal tersebut, biasanya nasihat akan sulit diterima di hati mereka. Karena tujuannya bukan lagi untuk mengharapkan ridho dan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan lagi untuk diamalkan, akan tapi untuk pandangan manusia, pujian manusia, kebanggaan dan lain sebagainya. Maka penting bagi kita semuanya, terutama yang menyampaikan, khususnya umumnya bagi yang mendengarkan, kita penting untuk mereview ulang, memperbaiki niat kita. Bahwasanya amal yang kita lakukan haruslah untuk Allah semata, untuk agar Allah ridho kepada kita,
agar Allah selalu memberikan hidayahnya, pertolongannya kepada kita, bukan untuk pujian dari manusia. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya orang-orang yang dia berpikiran ataupun berpendapat bahwasanya ilmu itu hanya sebatas menuntut ilmu saja, kemudian mendapatkan kebanggaan di manusia, mendapatkan pangkat di tempat tertentu, itu adalah pendapatnya para falsafah, para ahli filsafat yang tersesat, yang mana mereka hanya mementingkan apa-apa yang dipandang manusia itu penting, dipandang manusia itu terhormat, akan tetapi dia itu mustaghnin anil amal, yaitu dia merasa tidak perlu beramal, hanya sekedar menuntut ilmu, akan tetapi berat untuk mengamalkannya. Bahwasanya hal-hal tersebut adalah maghrur, itu orang-orang yang tertipu dari hakikat mencari ilmu yang sesungguhnya. Karena sejatinya apapun itu, entah itu menuntut ilmu ataupun perbuatan kita yang lainnya, kelak dia akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Nabi Muhammad SAW sabdakan, beliau pernah bersabda, asyaddun nas adzaban yaumal qiyamati alimun la yanfa'uhullahu bi'ilmu. Bahwasanya kelak ada orang yang mana dia akan mendapatkan azab yang paling pedih pada hari kiamat. Orang itu seperti apa? Yaitu orang-orang yang mana dia alim, orang yang dia berilmu, akan tetapi ilmunya tidak bermanfaat bagi dirinya. Bahkan disebutkan juga bahwasanya ilmu yang tidak ataupun belum berhasil menjauhkanmu dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ilmu tersebut lan yubaiduka aninnar. Maka ilmu yang belum berhasil membuat kita ataupun siapapun itu jauh ataupun dapat menghindari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ilmu tersebut belum bisa nanti menjauhkan kita atau menyelamatkan kita dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka penting bagi kita semua untuk selalu waspada, selalu hati-hati, bahwasanya ilmu yang kita dapatkan semaksimal mungkin kita amalkan. Kita ada upaya untuk mengamalkannya, menerapkannya, mengaplikasikannya dalam kehidupan. Terutama yaitu berusaha menjauhi segala bentuk kemaksiatan, kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah cirinya yang dikatakan bahwasanya kalau kita bisa dengan ilmu kita menghindari ataupun tidak melakukan maksiat dengan ilmu yang kita telah pelajari, maka insya Allah ilmu tersebut akan juga membawa kita kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah diriwayatkan bahwasanya Junaid qaddasahullahu sirrahu, bahwasanya dia, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mensucikan rohnya, diriwayatkan bahwasanya dalam sebuah mimpi ada seseorang yang melihat beliau, yang mana beliau ini ketika waktu itu telah meninggal, ada yang melihat dalam mimpinya, kemudian bertanya kepada si Junaid ini, mal khobaru ya Aba Qasim, apa kabarmu gitu, bagaimana kabarmu wahai Abu Qasim? Kemudian beliau menjawab, tauhatil kal ibarat wa faniyatil kal isyarat, bahwasanya telah sia-sia ibarat-ibarat, perkataan-perkataan, dan telah binasa isyarat-isyarat. Wa ma nafa'ana illa rukai'at roka'na fi jawfil lail. Dan tidak ada yang bermanfaat bagi kami, bagi kita, kecuali rokaat-rokaat yang kita lakukan di tengah malam. Jadi beliau ini ketika baru saja meninggal, ada orang yang memimpikan beliau,
ada yang mimpikan beliau, kemudian menanyakan kabarnya. Malah ketika ditanyakan kabarnya, beliau malah menjawab, tohat tilkal ibarat, telah sia-sia segala macam pengibaratan, segala macam perumpamaan. Wafannya tilkal isyarat, dan telah binasa isyarat-isyarat. Wama mana'ana wama nafa'ana, dan tidak ada yang bermanfaat bagi kita illa rukai'at roka'naha fi jawfil lail, dan tidak ada yang bermanfaat bagi kita kecuali rokaat-rokaat yang kita lakukan di tengah malam. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setidaknya dari risalah kecil ini, dari pesan singkat yang sederhana ini, kita dapat beberapa pelajaran. Bahwasanya orang yang telah meninggal saja mengakui bahwasanya sholat malam itu amat penting, ya. Sampai-sampai ketika ditanya kabarnya, tapi yang dijawab adalah betapa manfaatnya sholat malam gitu. Jadi percuma penjelasan yang panjang lebar ataupun ungkapan-ungkapan yang indah, kemudian isyarat-isyarat yang mengagumkan, spektakuler dan lain sebagainya. Semua itu tidak ada manfaatnya, ya. Tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya kecuali kalau diamalkan. Nah, makanya di sini dikasih tahu pengamalannya itu adalah salah satunya dengan melakukan sholat malam. Nah, semoga dengan risalah yang pendek ini kita semakin menjadi semangat lagi untuk melakukan ibadah-ibadah kita, kemudian juga lebih semangat lagi untuk lebih dalam bermurojaah Al-Quran, dalam menguatkan hafalan, dalam meningkatkan kecintaan kita kepada Al-Quran, meningkatkan kita ibadah kita, sholat malam kita, dan lain sebagainya. Demikian yang bisa disampaikan. Sebelum kita tutup, mari kita doa bersama. Semoga pemandangan pada pagi hari ini yang kita saksikan menjadi pelajaran mendalam bagi kita semua, yang mana kelak kita suatu saat, entah itu kapan waktunya, akan merasakan sebagaimana yang mereka rasakan, yang kita lihat pada pagi hari ini. Astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa abdilhum daran khairan min darihi wa azwajan khairan min azwajihim. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum waghfir lana wa lahum. Allahumma aslih lana dinana allati huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratina allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ij'al khaira umurina khawatimah wa khairal ayyamina yawma nalqaka fihi. Allahumma inna nas'aluka 'ishatan haniyah wa maitatan sawiyah wa maraddan ghayra mukhzin wa la fabih. Allahumma inna nas'aluka khairal mas'alah wa khairal du'a wa khairal najah wa khairal ilm wa khairal thawab wa khairal hayat wa khairal mamat wa thabbitna wa thaqil mawazina wa haqiq imanana warfa' darajatana wa taqabbal salatana wa ghfir khati'atana wa nas'aluka darajatal ula minal jannah. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaimi maghfiratik wa salamata min kulli itham wal ghanimata min kulli bir wal fawza bil jannah wa najata minan nar. Allahumma rabbana la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha wa yasartaha birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala zikrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.